amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sholati rak'ataini tahiyatal masjidi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk sholat setidaknya 2 rakaat tahiyatan sebagai bentuk penghormatan kita kepada masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang kesunahan salat duha, keutamaan-keutamaannya, waktu-waktunya, termasuk jumlah rakaatnya, yang mana jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat, maksimal tidak ada batasannya. Afdolnya 12 rakaat sebagaimana dalam riwayat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya dari mulai matahari setelah terbit, bukan saat terbit, setelah terbit. Mataharinya sudah terbit, irtifa, naik sedikit, sampai dengan zawali syamsi, tergelincirnya matahari, sampai masuk waktu zuhur. Ya, maka waktu-waktu tersebut sudah boleh dilakukan. Meskipun utamanya, afdolnya, yang paling afdol inda irtifa'i syamsi washtidadil har, saat matahari sudah naik dan matahari sudah mulai terik. Bukan panas, terik. Ya kalau panas sudah siang. Ya kalau terik, ya yang mana dalam hadis disebutkan sampai-sampai anak onta sudah mulai kepanasan. Anaknya, bukan bapaknya. Kalau bapaknya mah udah kebal. Ya, maka waktu itu waktu yang utama. Ya, jam-jam berapa tuh Pak Ji? Ya, disesuaikan masing-masing wilayah ini berbeda-beda. Iya, bisa, sudah bisa. Ya, yang penting bukan masalah jam berapanya, yang penting sholat apa enggak gitu ya. Iya, ini kan kembali ke pertanyaan, sebagaimana pertanyaan yang kemarin kita sampaikan. Ya, kira-kira dari materi yang sudah disampaikan, kalau nggak salah ada PR. Ya, kita jalankan nggak itu? Minimal 2 rakaat setiap hari sholat duha. Ya, tentu nggak dikasih hadiah lagi karena udah bocoran ya, kemarin udah dikasih hadiah. Ya, kalau yang sholat witir karena belum ada
pertanyaannya dikasih hadiah. Kalau sekarang udah bocor, ya khawatir doa semua gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa kita dawamkan, insya Allah mudah-mudahan menambah amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimallah, judul baru pada malam hari ini adalah tentang al-hassu ala salati tahiyatil masjid. Motivasi yang diberikan di dalam syariat agama untuk kita melaksanakan sholat tahiyat al-masjid. Ya, ada sholat namanya penghormatan kepada masjid. Ya, ini saking masjid ini tempat yang Allah muliakan. Ya, jadi pada malam hari ini kita berada di tempat yang mulia. Ini bukan sembarang tempat. Ya, saking mulianya ini tempat, Allah syariatkan ibadah. Pada saat kita masuk ke dalam tempat tersebut untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat tahiyat al-masjid, penghormatan kepada masjid. Ya, yang mana kalau manusia kalau hormat sama bendera, iya, dia angkat dia punya tangan. Yang mana manusia kalau hormat ya terhadap sesuatu ada cara-cara khusus. Ya, dalam agama kita menghormati masjid, ya ini nggak pakai kita angkat punya tangan, tapi kita laksanakan sholat 2 rakaat. Bahkan dalam syariat agama kita, karahiyah al-julus qabla ayyusalli raka'ataini. Makruh hukumnya kalau Bapak Ibu masuk masjid, duduk di masjid, tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu hukumnya makruh. Fi ayyi waqtin dakhal, ya, sawa'un shalla rak'ataini bi niyyati tahiyah aw salat fardhah aw sunnah ratibah aw ghairiha. Ya, ini kesunahannya berlaku umum. Kapan saja kita masuk ke dalam masjid, salat sunnah tahiyatul masjid, yang mana salatnya bisa bentuknya dengan salat khusus yang kita sebut dengan salat tahiyatul masjid, ataupun salat-salat yang kita laksanakan bukan khusus tahiyatul masjid, tapi kita melaksanakan salat fardu berjamaah, ya, atau salat-salat lainnya. Namun demikian itu sudah masuk ke dalam kategori melaksanakan salat dalam rangka mengagungkan masjid. Ya, jemaah sekalian, ini kita bacakan hadis-hadisnya. Ya, tidak banyak hadis yang nanti akan kita bacakan. Yang penting insya Allah mudah-mudahan kita disiplinkan diri kita, setiap kali masuk masjid kita sholat sunnah 2 rakaat. Amin ya rabbal alamin. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida. Kata baginda Nabi, kalau kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jangan ada yang duduk kecuali sampai dia sholat 2 rakaat. Ya, ini hadisnya muttafaqun alaih, sahih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perintahnya jelas. Kalau kalian masuk ke dalam masjid, kata Nabi, jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat hatta yusalli rak'ataini. Ya, ini saking Rasulullah pengen memberikan kita motivasi untuk kita melaksanakan salat tahiyatul masjid. Atayitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil masjidi faqala. Hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu. Ya, ini pernah Jabir datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemana Rasulullah ditemui oleh Jabir? Ya, Rasulullah ditemui sama Jabir di masjid.
Iya, kalau mau ketemu sama seseorang, di mana biasanya kita ketemu, Pak? Iya, tergantung orangnya. Ya, dia seringnya kemana? Ya, kalau dia sering ke kantor RW, ya kita ke kantor RW. Ya, kalau dia sering di pos, kita datang ke pos, kan begitu. Ya, kita sering ke tempat di mana dia pergi, kita pergi ke sana untuk menemui seseorang. Kalau orangnya sering mancing, kita datang ke pemancingan. Ya, dan Rasulullah saking seringnya ke masjid, sahabat Jabir kalau ketemu sama Rasulullah dia datang ke masjid. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan khusus ya tentunya bagi orang-orang yang mendawamkan masjid sebagai tempat, sehingga kalau kita nemui seseorang itu di masjid, sebagaimana Rasulullah kalau ingin ditemui oleh Jabir, beliau datang ke masjid. Saat Jabir datang ke masjid, masuk dia ke masjid, Rasulullah kemudian tiba-tiba bersabda, "Shalli raka'ataini." Ya, mungkin Jabir ini mau duduk, tapi sama Rasulullah langsung diperintahkan, "Salatlah engkau 2 rakaat." Ya, salatlah engkau 2 rakaat. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jemaah sekalian rahimakumullah, 2 hadis ini setidaknya ya para ulama memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sholati rak'ataini tahiyatal masjidi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk sholat setidaknya 2 rakaat tahiyatan, sebagai bentuk penghormatan kita kepada masjid. Ya, maka silahkan saja ya, siapa saja di antara kita yang ingin melaksanakan perintah tersebut, insya Allah dapat pahala menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amruhu hadza yadullu 'alal ihtimam bi hadhihi shalah. Dan perintah Rasulullah ini menunjukkan betapa beliau memberikan perhatian khusus untuk kita bisa melaksanakan salat tersebut. Wa hiya linnadabi lil wujub, dan perintah ini tentunya sifatnya sunnah, tidak bersifat wajib. Ya, ini yang pernah kita sampaikan. Ya, yang Nabi perintahkan ini tidak semuanya wajib. Ya, tapi ada yang sifatnya sunnah. Termasuk perintah Nabi untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid, ya ini memang perintah, namun hukumnya sunnah, yang mana di dalam syariat agama kita ya tentu kita berharap untuk bisa menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping dari kewajiban-kewajiban yang harus tentunya kita lakukan. Wa yukrahu tarku haliman dakhalal masjid walau marran bihi. Ya, di dalam fikih itu para ulama menyimpulkan seseorang yang masuk masjid tidak salat sunnah 2 rakaat, ya maka orang tersebut melakukan satu perkara yang sifatnya makruh. Walau wa yulhaqu bid-dakhili man istayqaza min naumihi fihi walau marran bihi. Ya. Kata para ulama, walaupun orang tersebut hanya sekedar masuk masjid, cuman sekedar lewat. Ya, kan ada orang masuk masjid bukan pengen masuk masjid. Ya, mungkin dia masuk pengen cari orang begitu ya. Ya, coba cari si fulan, kali ada di masjid. Ya, dia masuk masjid, tengok nggak ada orang. Ya, akhirnya keluar lagi. Ya, itu di dalam fikih, walaupun kita keluar lagi, ya hendaklah setiap kali kita masuk silakan lakukan salat sunnah 2 rakaat. Ya, habis itu kalau mau keluar silakan keluar, sebagai upaya kita untuk menjalankan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang masuk masjid mungkin tidak melaksanakan salat berjamaah, ya karena waktu sholatnya sudah selesai misalnya, kemudian dia pengen keluar lagi dari masjid, maka silakan sholat dulu 2 rakaat. Ini berlaku demikian.
Wa yulhaqu bid-dakhili man istayqadha min naumihi fihi. Ya, dan itu pun berlaku nanti di dalam fikih itu, walaupun orang tersebut bolak-balik. Ya, ada Pak orang mungkin datang ke masjid, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, bolak-balik. Ya, maka di dalam fikih tetap berlaku kesunahan salat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ke dalam masjid. Ya, jadi kalau Bapak datang ke masjid, jam berapa kita datang ke masjid? Misalnya jam 8 malam, masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Keluar, entar jam 10 masuk lagi masjid, salat tahiyatul masjid. Ya, keluar, entar jam 12 masuk lagi masjid, salat lagi tahiyatul masjid. Jadi setiap kali kita masuk masjid berlaku kesunahan melaksanakan salat tahiyatul masjid. Bahkan kata para ulama, yulhaqu bid-dakhili man istayqadha min naumihi fihi. Bahkan berlaku bagi orang yang mungkin di dalam masjid itu tertidur. Ya, ada seseorang masuk masjid, salat tahiyatul masjid, habis itu duduk di dalam masjid sambil nyender, AC-nya kencang, ketiduran. Ya, tidurnya sambil dalam keadaan duduk. Tentu di dalam fikih kalau orang tidur dalam keadaan duduk, wudunya tidak batal. Maka tetap berlaku untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi boleh dia sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena saat dia bangun, ruhnya itu baru masuk. Ya, ruhnya itu baru masuk. Ya, harus jalan-jalan. Ya, karena yang di dalam itu jasadnya. Ya, kata para ulama, yulhaqu bid-dakhili man istayqadha min naumi fihi. Ya, sunnah juga berlaku bagi orang yang ruhnya baru datang. Ya, saat dia bangun dari tidurnya, kalau tidurnya itu berada di dalam masjid. Wa tujzi'u anha salatul fardhah lil masbuq au man alaihi qada salatan faitah. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kata para ulama, dan itu termasuk seseorang yang akan melaksanakan salat fardu berjamaah, ya, bagi seseorang yang sedang masbuk. Ya, itu sudah dikategorikan salat penghormatan kepada masjid. Ya, jadi kalau ada jemaah kita datangnya terlambat, udah qomat baru datang. Udah qomat baru datang. Apa yang harus dilakukan? Ikut salat berjamaah bersama imam. Ya, karena salatnya berjamaah dia bersama imam itu sudah masuk ke dalam kategori salat tahiyatul masjid. Ya, sehingga dalam fikih itu ya bahkan tidak diperbolehkan kalau ada jamaah yang baru datang udah qomat, imamnya sudah takbir Allahu Akbar, dia malah sholat tahiyatul masjid. Ya, yang lain sholat berjamaah, dia sholat tahiyatul masjid. Itu tidak diperbolehkan. Makmum harus ngikut imam, sholat di belakang imam, sholatnya dia bersama imam, itu sudah menggugurkan, ya, menggugurkan kesunahan dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sebab sholatnya dia sudah masuk ke dalam perintah Nabi tidak duduk kecuali melaksanakan sholat, yang mana jumlah rakaatnya minimal 2, dan diperbolehkan di dalam fikih itu kita melaksanakan sholat lebih dari 2 rakaat, insya Allah tetap berpahala. Wa yasqatu fi'luha bi ta'ammudil julus walau lil wudu' liman dakhala muhditsan. Ya, kata para ulama, kesunahan ini akan menjadi gugur kalau ada di antara kaum muslimin yang masuk masjid kemudian dia sudah terlanjur duduk. Ya, jadi kalau ada jemaah kita yang masuk masjid kemudian dia duduk, maka hilanglah kesempatan dia untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid.
Ya, maka sholat tahiyatul masjid ini ya peraturannya adalah sholat 2 rakaat saat kita masuk sebelum duduk. Ya, maka jangan duduk dulu sebelum kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, ini informasi-informasi yang disampaikan di dalam kitab ya terkait dengan pelaksanaan salat tahiyatul masjid. Ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan, bisa kita prinsipkan di dalam kehidupan kita setiap kali di mana kita masuk ke dalam masjid. Ya, dimanapun masjidnya berada, silahkan salat tahiyatul masjid. Ya, jamaah sekalian, sering ditanyakan oleh sebagian jemaah, ini sebelum kita diskusi tentang tanya jawab, berlaku masjid itu adalah tempat yang kita sebut sebagai musola. Ya, jadi masuk ke dalam musola itu sama berlaku sholat tahiyatul masjid, ya, bukan tahiyatul musola. Ya, karena musola itu dalam fikih disebut masjid. Ya, musola itu nama lain dari masjid, yang mana menjadi bahasa kita, yang mana itu di dalam fikih itu nanti ada yang disebut dengan masjid jami', ada masjid ghair jami'. Ya, kalau masjid ghair jami' bahasa kitanya musola, surau, langgar. Kalau masjid jami' bahasa kitanya masjid, masjid raya. Ya, masjid jami', masjid agung, yang mana di sana diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, ini nanti secara fikih masjid-masjid yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu ada kriterianya. Ya, ada persyaratan-persyaratan khusus yang insya Allah nanti bisa dibahas di dalam fikih sholat Jumat. Ya, kita belum membahas itu, namun setidaknya ingin membedakan mana musola, mana masjid. Jadi dalam bahasa fikih musola itu disebut dengan masjid. Jadi kalau kita masuk musola, kita masuk surau, kita masuk langgar, tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat saat kita masuk sebelum kita duduk di tempat tersebut. Ya, ini berlaku secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan untuk kita sharing, diskusi, tanya jawab sebelum kita masuk tentang bab setelahnya, setelah ini tentang istihbab rakaataini ba'dal wudu. Waktu dan tempat saya persilahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan, Baji. Yang jadi pertanyaan kami, namanya masuk masjid, nah, kita ini duduk masjid. Apakah yang namanya halaman masjid itu termasuk juga masjid, yang tempat parkir motor dan mobil itu? Jadi kalau seperti kita ya Istiqlal, begitu kita dari Jalan Raya masuk pintu gerbang itu orang masjid. Apakah itu juga sudah masuk kategori masjid atau yang katanya yang di balik pintu sini yang dinamakan area masjid? Mohon penjelasan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Jadi di dalam kitab fikih memang terminologi masjid itu ada batasannya. Ya, namun batasan ini nanti dia seperti karet, kadang bisa melar dalam kondisi-kondisi tertentu. Pada saat nanti jumlah jamaahnya membludak. Ya, pada saat masjid tidak lagi mampu menampung jumlah jamaah karena kapasitas ruangnya yang sangat terbatas. Yang pertama, definisi masjid, para ulama ya membatasi definisinya itu adalah satu tempat yang dikhususkan untuk melaksanakan ibadah yang dibatasi dengan tembok atau pagar yang itu nanti berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Ya, jadi kalau secara definisi fikih masjid kita ini
ini masjid yang dipagari, yang ditemboki. Ya, maka batasannya sampai kaca ini. Sehingga nanti dia akan berimplikasi kepada hukum-hukum fikih yang terkait dengan kehormatan masjid. Nanti dalam bab fikih misalnya disyariatkan di 10 terakhir bulan suci Ramadan kita beriktikaf. Enggak boleh keluar dari masjid. Di mana iktikafnya? Di dalam masjid. Di dalam fikih nanti ada aturan. Bapak-bapak yang lagi junub belum mandi janabah, ibu-ibu yang lagi haid belum suci nggak boleh masuk masjid. Ya, mana batasannya? Itu batasannya. Ya, kalau masuk pagar itu bukan masuk ke dalam kategori masjid yang didefinisikan. Yang mana masjid yang didefinisikan itu tidak boleh seseorang buang najis. Ya, nggak boleh kencing BAB di dalam masjid. Ya, mana masjid? Ya, tadi yang dipagari. Adapun yang di luar itu, ya memang WC masjid yang dikhususkan untuk membuang hajat, tapi itu tidak masuk ke dalam kategori masjid yang didefinisikan. Sehingga boleh kita BAB di WC masjid karena itu bukan masjid. Tapi nggak boleh kita i'tikaf di situ karena itu tempat pembuangan najis. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, nanti dalam kasus-kasus tertentu definisi masjid yang disampaikan oleh para ulama itu bisa meluas. Meluasnya diantaranya adalah pada saat jemaahnya itu tidak muat daya tampungnya. Ya, kalau sholat maghrib, ya masjid itu batasannya sampai situ. Ya, karena jemaah kita ya nggak sampai keluar-luar. Ya, tapi kalau kita sholat Jumat, jemaahnya sampai keluar-keluar, ya maka yang luar itu saat itu ya termasuk ke dalam kategori masjid, sehingga sholatnya berjamaah di masjid. Bahkan jangankan sampai teras, kalau jamaah kita sampai luar pagar, itu jalanan masjid bukan? Secara hukum fikih itu jalanan bukan masjid, itu jalan raya. Boleh perempuan haid lewat situ, boleh yang junub lewat situ, karena itu bukan masjid. Tapi pada saat tertentu jamaahnya membludak sholat Jumat sampai ke jalan-jalan, sampai ke gang-gang, maka saat itu masjid itu berubah status batasannya sampai jemaah paling belakang melaksanakan sholat berjamaah. Ya, maka pada saat itu berlaku kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, hal ini nanti bisa kita pahami pada saat ya pada wilayah-wilayah tertentu yang mana jamaahnya sangat banyak sementara daya tampung masjidnya membludak. Ya, seperti misalnya di Masjidil Haram. Ya, itu yang namanya masjid itu yang dipagari, yang ditemboki. Ya, jadi kalau kita mau masuk Masjidil Haram itu kan ada pintu-pintunya. Nah, ada tiap pintu ada nomor-nomornya, ada nama-nama rajanya. Ya, maka di dalam itu ini disebut dengan Masjidil Haram. Yang di luar itu namanya sahah Masjidil Haram, halaman Masjidil Haram. Ya, kalau halaman Masjidil Haram tidak masuk ya, ke dalam lingkungan masjid. Tapi pada saat kita sholat berjamaah, mau tidak mau, karena Masjidil Haram tidak bisa menampung jumlah jemaahnya, maka halaman Masjidil Haram pun berubah status saat pelaksanaan sholat itu ya, menjadi masjid, sehingga jemaah yang sholat di belakang imam Masjidil Haram yang berada di luar Masjidil Haram, dia sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya, bahkan kaum muslimin yang sholat di jalan-jalan,
ini saking padatnya Masjidil Haram, ini juga melaksanakan sholat berjamaah bersama imam Masjidil Haram. Ya, jadi ini yang kita sebut ya hukum itu berubah sebagaimana perubahan situasi dan kondisi. Ya, jadi secara umum masjid batasannya yang kaca itu. Ya, ibu-ibu yang haid masuk pagar masih boleh. Karena itu parkiran masjid, bukan masjid. Halaman masjid, bukan masjid. Ya, sebagaimana kalau tadi yang dicontohkan Masjid Istiqlal misalnya. Masjid Istiqlal itu dibatasi, yang dimaksud dengan masjid yang berlaku hukum secara hukum fikih itu ruang utama yang ada karpetnya. Ya, ruang utama yang ada karpetnya. Itu pun terbatas di lantai atas. Ya, makanya jangan heran kalau banyak tamu-tamu terutama para bule itu masuk ke Masjid Istiqlal. Ya, di bawah, bukan di atas. Karena yang di bawah itu bukan masuk batasan masjid yang nanti dibatasi secara hukum fikih. Ya, bahkan beberapa tahun yang lalu saya ke Masjid Istiqlal. Ya, Pak Haji kapan terakhir ke Istiqlal? Ya, kayaknya udah lama ya. Ya, saya beberapa tahun yang lalu terakhir ke Istiqlal itu ada tulisan batasan wanita haid. Ya, jadi kalau kita naik ke lantai atas, ya udah mau mendekat di karpet yang warna merah ruang utama itu ada tiang-tiang. Lapis kedua itu ada tulisan batasan wanita haid. Ya, maksudnya ibu-ibu yang lagi haid menstruasi yang kebetulan lagi ziarah ke Istiqlal, ya cukup berhenti di situ. Nggak boleh masuk ke ruang utama karena ruang utama itu ya sudah masuk ke dalam kategori definisi masjid yang harus dijaga kesuciannya. Ya, yaitu ya tentu ijtihad dari para ulama pengurus DKM Masjid Istiqlal. Ya, artinya ruang selain itu tidak masuk ke dalam kategori masjid. Ya, dan kalau kita sholat tahiyatul masjid di ruang utama tersebut. Tapi nanti pada saat kita melaksanakan sholat Jumat, ya saat jemaahnya sampai keluar-luar. Ya, dulu kalau Bapak pergi sholat Jumat di Masjid Istiqlal, ada yang terakhir kan sampai luar-luar ya, sampai luar-luar, sampai ke parkiran. Ya, maka saat itu parkiran Masjid Istiqlal masuk ke dalam kategori masjid. Ya, apalagi nanti waktu dulu masih ingat 212. Ya, ini misalnya jemaah sampai ke jalan-jalan. Ya, maka itu masuk ke dalam kategori masjid sejauh jemaahnya itu terakhir dia baris berbaris ngikut imam, maka berlaku sholat tahiyatul masjid. Ya, mudah-mudahan contoh-contoh yang barusan kita sebutkan bisa kita pahami sebagai batasan-batasan masjid. Ya, ibaratlah sebagai informasi, tidak semua masjid di seluruh dunia itu ada bangunannya. Ya, kalau kita kan ngebayangin masjid ya kayak di Indonesia, ada bangunannya, ada temboknya, ada karpetnya. Ya, di Arab itu banyak. Ya, saya dulu waktu kuliah ya di Arab itu masih banyak masjid yang nggak ada karpetnya, nggak ada ubinnya, belum dipelur, masih padang pasir. Ya, jadi udah kayak di kampung-kampung gitu ya. Ya, bukan tanah, padang pasir, karena tanahnya padang pasir. Ya, jadi kita sholat di atas pasir. Ya, maka itu masuk ke dalam kategori masjid meskipun nggak ada karpetnya, nggak ada ubinnya, nggak ada semennya. Ya, selama memang tempat itu dikhususkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ibaratlah di kota Madinah
tahun 2010. Ya, saya pernah jadi petugas haji tahun 2010 di Dakar, Madinah. Ya, itu tidak jauh dari daerah kerja petugas haji yang bertugas di Madinah. Itu ada satu masjid, ya, di Madinah itu masjidnya sangat sederhana, cuman dikelilingi sama batu kali sekelilingnya. Ya, jadi masjidnya cuman pakai batu kali aja. Ya tentu sekarang udah nggak ada. Sekarang udah pada gedung-gedung tinggi semuanya. Ya, zaman itu kami masih bisa merasakan ada model masjid yang seperti itu. Nggak ada bangunannya. Ya, cuman dibatasi dengan batu kali di sekelilingnya, menunjukkan kalau itu adalah batasan masjid. Ya, kalau bahasa kita batas suci lah ya. Ya, artinya kalau orang yang lagi haid, lagi junub, belum mandi janabah, tidak boleh masuk ke batasan tersebut. Ya, jamaah sekalian, di beberapa wilayah di daerah Sudan, ya, ini masih banyak, bukan ada, masih banyak masjid-masjid yang cuman dikasih garis. Ya, garis udah kayak lapangan basket, lapangan bola. Itu kan ada garis, ya, mana kalau bola keluar itu berarti offset, ya, yang mana itu garis. Ya, ada masjid-masjid yang modelnya masih begitu, nggak ada bangunannya, ya, tapi orang melaksanakan sholat berjamaah di situ. Ada azannya, ada qomatnya. Ya, azannya masih manual, tradisional. Ya, maka walaupun seperti itu sudah berlaku hukum masjid secara hukum fikih. Ya, ini silakan nanti Bapak bisa browsing. Ya, saya rasa di media-media online mungkin bisa kita cari masjid-masjid yang tradisional seperti itu. Ya, termasuk kemarin ya saya ibadah haji, ya saya naik ke Goa Hira. Ya, Gua Hira itu di Gunung Sur. Ya, tempat Nabi dapat wahyu, yaitu di atasnya ada tempat khusus yang digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, jadi kaum muslimin yang subuhnya di sana itu melaksanakan sholat di tempat tersebut. Ada mihrabnya kayak kita. Ya, ada batasannya, ada tikar dan sejadahnya. Ya, cuman tidak ada bangunannya. Maka secara hukum fikih itu masuk ke dalam kategori masjid yang tadi definisikan oleh para ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada yang mau ditanyakan, Pak Ji? Assalamualaikum. Kalau terkait pembahasan sholat sunnah, pernah disampaikan bahwa setiap sholat sunnah bisa diqodho. Apakah termasuk tahiyatul masjid itu bisa diqodho? Baik, terima kasih. Iya. Jadi kalau dalam pembahasan kitab ini akan bergugur kesempatan kita sholat tahiyatul masjid pada saat kita sudah duduk. Ya, berarti kalau kita sudah duduk, kesempatannya sudah hilang. Kesempatannya sudah hilang. Wa yusqat fi'luha bi ta'ammudil julus. Ya, kesempatan kita sholat tahiyatul masjid itu akan hilang kalau kita sengaja duduk. Kecuali kalau lupa, Pak ya. Beda dengan lupa. Kalau kita lupa, kita nggak ingat, ya ini masih bisa kita laksanakan. Tapi kalau kita memang ta'ammud al-julus, ya kita udah sadar, udah masuk ke dalam masjid, ya sengaja kita tidak sholat tahiyatul masjid, lalu kemudian kita duduk, maka duduknya kita itu menggugurkan kesunahan sholat tahiyatul masjid. Ya, karena kesempatannya sudah hilang. Ya, sama kayak kita hormat kepada benda-benda tertentu.
Ya, hormat kepada bendera misalnya. Benderanya udah berkibar. Ya, yang lain udah pada hormat, ya ini nggak bisa diqadha. Ya, hormat sama jenderal yang lewat misalnya. Ya, orangnya udah lewat, kita baru hormat. Ini nggak bisa diqadha. Dan salat tahiyatul masjid ini tidak bisa diqadha pada saat kita sudah duduk dengan sengaja tanpa kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Ya, makanya ini perlu diperhatikan agar kita mendapatkan pahala tersebut. Jangan pernah duduk saat kita masuk ke dalam masjid kecuali kita salat sunnah 2 rakaat. Ya, makanya Rasulullah wanti-wanti itu. Tadi kan hadisnya jelas. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis. Ya, perhatikan hadisnya. Kalian kalau masuk ke dalam masjid jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai salat 2 rakaat. Jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Ya, kenapa? Karena kalau udah duduk udah hilang kesempatannya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, maka berdasarkan informasi ini, maka sholat tahiyatul masjid ini sholat yang tidak bisa diqadha. Ya, kalau kita sengaja duduk tanpa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Pak Haji? Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Ini menarik perhatian dari pertanyaannya. Datang ke satu acara yang sedang ada di masjid terlambat, termasuk taklim terlambat. Maka apakah melaksanakan sholat tahiyatul masjidnya di dalam atau di luar? Maka silahkan laksanakan sholat tahiyatul masjidnya di dalam. Ya, di dalam itu kan bisa di pojokan, bisa di ujung, bisa di barisan belakang. Ya, karena tadi terkait dengan definisi batasan masjid. Yang dipagari, yang ditemboki, yang dibatasi. Silakan masuk sholat tahiyatul masjid. Yang penting jangan mengganggu aktivitas acara yang sedang berlangsung. Ya, mentang-mentang sunnah tahiyatul masjid, masuk sholatnya di tengah-tengah. Ya, di tengah masjid juga, tapi kan ya khawatir nanti mengganggu yang lain. Maka cari posisi yang aman, yang setidaknya tidak mengganggu aktivitas. Ya, kita bisa sholat di samping tiang, sholat di belakang tiang, yang sekiranya sholat kita tidak mengganggu acara yang sedang berlangsung. Ya, maka lakukanlah sholatnya di dalam masjid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena batasan masjid itu sudah didefinisikan oleh para ulama. Baik, ya mas sekalian, ini mohon izin, waktu sholat isya sudah tiba. Kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang mengenai tentang sholat sunnah lainnya. Ya, seperti biasa, ini menjadi PR kita bersama. Silahkan dawamkan ini setiap kali kita masuk masjid. Jangan pernah duduk kecuali kita sholat tahiyatul masjid. Ya, ada undangan apapun, termasuk suatu saat ada acara Isra Mi'raj, ada acara Maulid, ada acaranya di masjid, maka silakan kita masuk ke dalam masjid, kita sholat sunnah 2 rakaat. Termasuk ada rapatnya di masjid, masuk ke dalam masjid, sebelum duduk jangan kita duduk kecuali sholat 2 rakaat. Nanti Ramadan tahun depan ada tadarusannya habis bubar taraweh,
Kita datang ke masjid, sebelum kita duduk tadarus, sholat dulu, sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi nanti banyak ya perkara-perkara ya, kapanpun dimanapun kita masuk masjid, masjid manapun, baik yang besar maupun yang kecil, termasuk musola, dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.